Saya melihat dari dulu kehebatan mereka itu selalu memberikan nama atas kelompok atau julukan tokoh dari mereka itu memakai simbol-simbol yang kuat agama. Seolah-olah ingin menegaskan kepada publik bahwa orang Islam itu hanya diwakili oleh mereka. Poinnya itu, kita tahu sama-sama misal ada Kang Rizik. Dia entah siapa yang menobatkan sebagai imam besar umat Islam. Padahal kita belum pernah milih. Sebagai orang Islam kita kan belum pernah milih. Saya pribadilah belum pernah milih. Dan belum pernah menobatkan bahwa Kang Rizik sebagai imam besar umat Islam. Lalu Kang Bahar Smith, dia menamai dirinya, diberikan label oleh kelompoknya sebagai jenderal umat Islam. Padahal kita sebagai umat Islam belum pernah menobatkan dia sebagai jenderal umat Islam. Kan itu ya? Masif loh. Mereka itu masih memberikan simbol nama kelompok atau tokoh-tokohnya dengan simbol-simbol agama yang kuat. Sambil ngerokok ya, karena lagi hujan di luar. Gak apa-apalah sesekali. Suka ada yang protes soalnya, buat konten jangan sambil ngerokok dong, gak sopan. Ya mohon maaf, sesekali. Bahkan sekarang ada Din Samsudin. Dia mengapresiasi terbentuknya Muslimah Relawan Setia Amin. Kenapa sih harus muslimah gitu loh? Seolah-olah ingin mengkampanyekan ke masyarakat bahwa muslimah itu diwakili oleh muslimah ini. Padahal saya yakin orang-orang muslimah itu bukan hanya yang mendukung pasangan Amin. Ada juga yang mendukung pasangan Ganjar Pranowo, ada juga yang mendukung pasangan Prabowo Subianto. Bahkan satu kali lagi di dalam jargon-jargon pilihan kelompok di dalam urusan politik, dia menamai dengan simbol agama mayoritas muslimah. Sudah izin enggak ya mereka kepada seluruh umat Islam yang ada di Indonesia untuk memberikan nama relawan Amin ini sebagai muslimah? Atau sah semua orang memberikan nama itu? Ya bagi saya bakal ada banyak orang yang terganggu. Misal satu kali lagi imam besar umat Islam. Berapa persen, berapa orang, berapa ribu yang menobatkan dia sebagai jenderal, sebagai imam besar umat Islam? Apakah mayoritas? Enggak juga menurut saya. Tapi berani menobatkan dirinya. Kelompoknya memberikan nama kepada tokohnya sebagai imam besar umat Islam. Satu kali lagi, di dalam pengambilan simbol-simbol kayak gini, memang mereka itu jago. Nggak tahu jagon, nggak tahu licik satu kali lagi. Coba kita dengarkan sama-sama nih pernyataan Din Samsudin. Saya menyambut baik dan mendukung terbentuknya dan dikukuhkannya Muslimah Relawan Setia Anies Muhaimin atau Melati Amin sebagai sebuah gerakan kaum muslimat Indonesia yang berjuang untuk memenangkan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar pada Pilpres Februari 2024 yang akan datang. Saya meyakini Amin adalah solusi bagi Indonesia masa depan. Adalah jalan bagi kemajuan Indonesia masa depan. Karena Amin yang memimpin dengan penuh amanah, Indonesia akan menjadi negeri yang aman. Indonesia akan menjadi negeri yang imun, khususnya terhadap pengaruh, tekanan, dan tantangan asing dan asing. Maka Amin
akan membawa Indonesia sebagai baladan amina dan akan menjadikan Indonesia sebagai baldatun thayyibatun warabun ghafur. Maka marilah kita berdoa, Allahumma walli alaina khiyarana wala tuwalli alaina syirarana. Ya Allah, datangkanlah untuk memimpin kami orang-orang baik di antara kami, dan janganlah Engkau datangkan untuk memimpin kami orang-orang jahat di sekitar kami. Terima kasih kepada Dr. Sabriati Aziz dan kawan-kawan yang memprakarsai terbentuknya Melati Amin dan segera bergerak dan berjuang sehingga nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalam. Oke, jelas? Itu pernyataan Din Syamsuddin. Selamat terbentuknya muslimah relawan setia amin. Termasuk Amin sendiri. Ada kan sekarang itu yang menggugat, melaporkan gara-gara memakai nama Amin menjadi singkatan pasangan Anies Muhaimin. Kenapa? Karena itu bagian daripada simbol agama. Orang lalu bisa berpotensi mengait-ngaitkan Amin ini terhadap, misal pada akhirnya kan dibuat candaan oleh UAS tuh. Dibuat candaan tuh oleh Zulkifli Hasan, menimbulkanlah huru-hara. Kan sumber awalnya dari menamai Amin. Kan itu. Lucu tuh, ada siapa tuh? Habib dari PKS itu. Lupa lagi namanya. Katanya, tadinya kita nggak kepikiran Amin itu apa ya? Nggak mungkin. Nggak dirancang sedari awal membuat nama itu. Nggak kepikiran bahwa ini adalah suka dibaca ketika sedang sholat, ketika berdoa dan lain sebagainya. Kita refleks aja menamai kelompok kolaborasi antara Anies dengan Caimin dengan Amin. Nggak ada melihat ternyata pas dipikir-pikir boleh juga nih barang. Udahlah. Intinya kan itu sudah dirancang betul memberikan nama itu. Kan impactnya kayak gitu, dibuat candaan oleh UAS. Yang dilaporkan Zulkifli Hasan. Padahal narasi pertama kali diucapkan oleh siapa? Oleh UAS. UAS mengatakan di kantor-kantor sekarang walau dhalin. Tidak ada yang amin. Diam. Karena takut terhadap ya simbol amin ini pasangan 01 tuh. Dan ketika tahiyatul akhir tidak gini, tapi gini, itu kan UAS pertama kali yang bercanda. Yang bercanda. Dia menyodorkan fakta ada di kantor-kantor. Entah di mana kantornya. Entah siapa orang-orangnya. Poinnya adalah, satu kali lagi, mereka itu selalu jago di dalam memberikan nama itu. GNPF Ulama, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama. Coba. Ketuanya Yusuf Martak yang bukan ulama. Ini kan konsep pikiran saya memahami itu. Ada kan GNPF Ulama, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama. Soalnya ulama itu ya hanya kelompoknya. Ini tuh. Jadi satu kali lagi, memang mereka itu jago lah di dalam memberikan nama terhadap sebuah perkumpulan itu. Supaya seolah-olah ingin mengkabarkan kepada masyarakat bahwa hanya merekalah perwakilan ulama, perwakilan umat Islam. Sekarang di dalam urusan politik
perwakilan muslimah, sehingga dipakai nama relawan. Gila. Saya nggak bakalan terjebak dengan narasi-narasi kayak gini. Karena sudah biasa loh menghadapi manusia-manusia simbolik. Tapi ya wis lah, namanya manusia. Manusia itu kan homo simbolik. Pasti membutuhkan simbol. Maka mereka memanfaatkan betul manusia ini, yang homo simbolik ini. Maka mereka ambil simbol-simbol agama untuk diterapkan di kelompok mereka. Itu. Ya meskipun menurut saya tidak boleh itu. Bendera tauhid, jelas-jelas bendera HTI dipropagandakan sebagai bendera tauhid. Padahal tauhid milik umat Islam. Dan tauhid tidak punya bendera. Mana sejarah tauhid punya bendera? Nggak ada. Jadi kemana-mana ya, iya penting loh. Simbol-simbol ini mereka selalu rampas dari kita gitu loh. Irak dari dulu sampai sekarang benderanya bertuliskan Allahu Akbar. Irak itu belum pernah mempropagandakan bahwa bendera ini adalah bendera takbir. Belum pernah. Ini adalah bendera Republik Irak. Arab Saudi dari dulu sampai sekarang benderanya bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Belum pernah Arab Saudi mengklaim bahwa ini adalah bendera tauhid. Arab Saudi jelas tegas mengatakan ini adalah bendera Saudi Arabia. Hanya di Indonesia sekelompok kecil. Ada lamak bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mereka klaim sebagai bendera tauhid. Hanya di Indonesia yang ngotot-ngotot kayak gitu tuh. Padahal tidak ada tauhid punya bendera. Yang punya bendera itu adalah organisasi. Yang punya bendera itu adalah negara. Tauhid itu mana? Iya punya bendera. Nggak ada. Tauhid adalah milik kita semua sebagai umat Islam. Bukan milik kelompok HTI, bukan. Jangan diklaimkan. Menurut saya itu merampok kalimat tauhid dan dipakai menjadi simbol organisasi mereka. Kurang ajar menurut saya. Begitu ya. Jadi malah kemana-mana ya. Iyalah, karena penting panjang lebar membahas simbol-simbol ini. Karena karakteristik mereka itu seperti ini. Bahkan sekarang di situasi politik, di dalam urusan persoalan politik, mereka pakai simbol muslimah itu. Bagi saya nggak sopan itu. Sudah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.